Kalau kami dari PER 20 akan mempresentasikan tugas X02 kami. Nama saya Placidia Santa Hilary Sitorus dengan NIM 12S23022. Perkenalkan, nama saya Arif Paswedi dengan NIM 12S23025. Kali ini tugasnya yaitu Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama Serdom di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut badi. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan Butet, rekan Ucok yang lain yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat rombadis. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang rombadi. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh rombadis bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum. Maka pengguna dapat memasukkan triple dash sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Di sini kita mempunyai empat function, yaitu main, input, output, dan rambadis. Yang pertama yaitu main. Main di sini kami menambahkan yaitu call, yaitu rambadis. Kami akan memanggil rambadis yang telah kami buat di fungsi rambadis. Yang selanjutnya adalah input. Eh, jadi setelah tadi di fungsi pertama itu ada di call Rumbadis. Nah, di dalam Rumbadis itu kan ada eh, coba balikan ke Rumbadis lib. Nah, jadi di dalam fungsi Rumbadis itu pertama-tama kami ngedeclare mahasiswa dengan menggunakan array yaitu 4. Kenapa? Karena tadi di soalnya itu satu kamar itu maksimal 4 orang. Kemudian kami di sini ngedeclare integer M dan N. Ini tuh sebagai variabelnya nanti. Kemudian nge-string O juga. Nah, setelah itu O-nya itu dikasih assign O sama dengan true atau benar supaya nanti O-nya itu ketika dimasukkan datanya bisa terbaca atau di-initialize. Nah, kemudian di sini juga di assign juga M sama dengan 0. Ini nanti sebagai M itu sebagai mahasiswanya, sebagai perbandingan datanya nanti. Nah, setelah itu dibuat lagi di call input mahasiswa. Di sini menggunakan fungsi input. Di bagian fungsi input, coba. Nah, di bagian fungsi input ini kan eh function name-nya itu kami buat input, terus parameternya itu kami buat string array mahasiswa. Nah, setelah itu kami nge-declare integer M, N, dan P. Kemudian kami assign lagi N sama dengan 0. Nah, di sini kami menggunakan looping for karena loopingannya itu dia itu ada 4. Jadi
Jadi dia satu kamar itu 4, jadi dia determinan, jadi jenisnya determinan, makanya menggunakan loopingan for. Nah, di sini variabelnya itu M, start value-nya itu dari 0, kemudian end value-nya itu 3. Nah, kemudian di sini di input lah mahasiswanya itu, kemudian menggunakan conditional expression if. Nah, kalau di sini kan dibuat mahasiswa tidak sama dengan triple dash. Nah, jadi kalau selama usernya itu nggak nge-input triple dash, dia bakal masuk ke assign yang n sama dengan n tambah 1. Jadi n-nya itu di sini sebagai penyimpanan datanya itu. Kayak misalnya mahasiswa pertama nih, di-input lagi mahasiswa kedua. Jadi n-nya itu disimpan dulu. Satunya itu sebagai mahasiswa selanjutnya. Jadi mahasiswa sebelumnya tambah mahasiswa selanjutnya. Itulah n-nya itu sebagai data. Nah, kalau misalnya kita masukkan triple dash, dia bakal masuk ke assign M sama dengan 4. Kan di sini tadi M-nya itu sampai dengan 3 ya. Kalau kita masukkan sampai 4, berarti dia bakal stop nge-input. Nah, setelah di sini selesai, kita bakal nge-output mahasiswa dan N. Di sini di fungsi output kami memakai parameterkan string array mahasiswa dan integer n. Setelah itu kami mendeklar integer m, dan di sini kami memakai loopingan for. Kenapa? Karena kami kami membuatnya di apa namanya di diolah dulu atau dicek dulu baru keluar hasilnya. Setelah itu di sini yaitu output mahasiswa M, karena kita kan sudah menyimpannya di input tadi yaitu input mahasiswa, dan di sini gunanya parameter ini adalah mengembalikan atau memanggil input yang sudah kita buat di fungsi input, dan di sini tinggal di outputkan dari berbagai mahasiswa yang sudah kita input. Setelah itu kita akan mencobanya merannya, yaitu yang pertama adalah ucok, yang kedua adalah wayan, dan di sini di percobaan pertama, input pertama yaitu kita akan memasukkan 2 nama saja. Setelah itu kita akan mencoba dengan triple dash. Nah, setelah itu akan keluar outputan ucok dan wayan. Setelah itu kita akan menginputkan inputan kedua yaitu butet, lilis, nana, dan Juli. Di sini kenapa kita setelah inputan yang keempat kalinya tanpa triple dash, karena di sini kita di inputnya yaitu M sama dengan 4. Tadi yang sudah dijelaskan oleh peer saya yaitu setelah dia menginput mahasiswa sebanyak 4 kali, maka dia akan berhenti dan mengoutput nama mahasiswanya. Nah, sedikit tambahan ya teman-teman. Di bagian outputnya tadi, coba bagian output. Nah, di situ kan tadi pakai loopingan for ya. Kenapa di sini dibuat M sama dengan 0 to N kurang 1. Kan tadi N itu misalnya sebagai penyimpanan datanya ya. Jadi misalnya mahasiswanya itu dimasukin itu
ada dua nama. Jadi 2 kurang 1 kan itu 1. Tapi kalau dihitung dari 0 dia jadi 2. Makanya kenapa di situ menggunakan M sama dengan 0 to N kurang 1. Nah, kemudian di sini apa yang udah kita buat function name itu harus sesuai dengan yang kita panggil, dengan sesuai yang kita call gitu. Kayak di di inputnya itu kan kita nge-call output mahasiswa N. Nah, jadi yang kita buat fungsi outputnya itu juga harus mahasiswa dan N. Sekian. Eh, Sekianlah presentasi dari kami per 20. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.